Kabilah Thaqif di Taif bukan hanya menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga mengusirnya. Bahkan anak-anak dan budak-budak mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu hingga kakinya berdarah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dipojokkan ke dalam sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berteduh di bawah pohon anggur. Dan dalam puncak kelemahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit lalu berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di depan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang paling penyayang di antara yang penyayang. Anta Rabbul Mustada'afin, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas dan lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Ila man takilni, kepada siapa lagi Engkau akan menyerahkanku. Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang asing yang akan membenciku, am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang telah Engkau kuasakan urusanku padanya. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, sepanjang Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak akan peduli. Walakinna afiyataka awsa'uli, tapi afiatmu, kebaikanmu selalu lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhika allazi asyraqat lahu az-zulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang karenanya seluruh kegelapan menjadi terang. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan seluruh urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Min antunzila biya ghadabak aw yahilla alayya sakhatuk, bahwa Engkau mungkin akan menurunkan kemarahanmu padaku atau Engkau akan murka padaku. Lakal utbah hatta tarda, hanya kepadamu aku memohon sampai Engkau ridha ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa bik, dan tiada daya, tiada juga kekuatan kecuali hanya denganmu. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di puncak kelemahannya, di puncak kesedihannya. Saat itu seluruh kesedihan, seluruh kelemahan, perasaan terhina dan terpojok menyatu di dalam diri beliau dan membawa beliau sampai di batas paling ujung dari kesabarannya dan daya tahannya memikul beban nubuwah. Disitulah beliau mengalami pergulatan sebagai manusia biasa yang lemah, tapi juga sebagai nabi yang harus tegar memikul beban nubuwah. Lalu kita menyaksikan satu panorama jiwa yang luar biasa dalam pergulatan itu. Karena doa Rasulullah SAW itu ternyata didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perhatikan bertahun-tahun kemudian, suatu waktu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih keras dan lebih buruk bagimu daripada hari perang Uhud? Lalu Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang terjadi dengan beliau di Taif itu. Tapi dalam cerita itu Rasulullah SAW mengatakan, lalu Jibril datang kepada beliau bersama malaikat penjaga gunung-gunung dan menawarkan beliau untuk menghancurkan gunung-gunung yang ada di sekitar Taif beserta warganya apabila Rasulullah SAW menginginkan hal itu terjadi sebagai jawaban atas doa beliau. Tapi disitulah Rasulullah SAW menunjukkan keagungan jiwanya sebagai nabi, karena beliau kemudian menjawab, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yushriku bihi syai'a. Tapi aku justru mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang akan menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Jadi dalam pergulatan jiwa beliau sebagai manusia biasa yang sampai pada puncak kelemahannya, dan sebagai seorang nabi yang harus tegar menghadapi semua tantangannya, tapi juga punya kasih sayang dan rahbah yang mendalam kepada orang yang didakwahinya walaupun memusuhinya, Rasulullah SAW segera kembali kepada ketenangannya,
dan naik kembali ke puncak keagungannya sebagai seorang nabi. Disitulah kita menyaksikan pemandangan yang luar biasa agungnya, karena kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutusmu kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.